Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 10 Desain Komunikasi Visual. Untuk mata pelajaran kali ini kita akan membahas tentang dasar kreativitas. Untuk mata pelajaran dasar kreativitas yaitu tentang macam-macam industri kreatif. Saat ini industri kreatif adalah salah satu bidang yang banyak diminati oleh generasi muda. Para generasi muda yang memang gemar menuangkan ide dan gagasan sesuai minat dan bakat merasa bahwa industri kreatif adalah sebuah jalan two in one untuk mendapatkan keuntungan dan juga penyaluran hobi. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa industri kreatif Indonesia telah menyumbang 852 triliun rupiah atau setara dengan 7,3% dari total produk domestik bruto atau disebut dengan PDB negara. Tak heran bila banyak anak muda yang tertarik dan mengidolakan industri ini. Lantaran angka tersebut memang bisa dibilang cukup menggiurkan. Barang produksi dari industri kreatif memang tampil dan terlihat berbeda daripada produk lain yang sejenis dunia bisnis. Hal ini dikarenakan produk yang dihasilkan merupakan hasil dari kreativitas yang menghadirkan sesuatu yang inovatif, otentik, unik, dan bisa saja menjadi pioner di dalam bidangnya. Inovasi dan kreativitas yang tercipta dari industri kreatif inilah yang semestinya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah selayaknya memberikan bantuan mulai dari permodalan, pemasaran produk agar industri tersebut terus tumbuh dan tidak mandek di tengah jalan. Hal ini lantaran semakin tumbuhnya industri kreatif di Indonesia, maka akan menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mampu bersaing dengan negara lain. Secara otomatis menjadi indikasi bahwa perekonomian di Indonesia selangkah lebih maju dibandingkan para pesaingnya di bidang yang sama. Oke, kita lanjut membahas dengan pengertian industri kreatif. Dari bahasan di atas atau dari apa yang saya sampaikan di atas, apakah kamu sudah mulai paham apa sih pengertian industri kreatif? Oke, kita akan ungkit sedikit-sedikit. Jadi begini, pengertian industri kreatif adalah proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seorang atau kelompok orang yang bisa menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat menjadikan sebuah produk ekonomi yang menghasilkan. Dalam pengertian lainnya, industri kreatif adalah industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, bakat individu yang menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Kreativitas yang ada semestinya mampu membuka semakin banyak lapangan pekerjaan, karena itulah industri ini harus dikembangkan sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia. Bila dibandingkan dengan industri yang lainnya, itu sangat tergantung pada besarnya kuantitas dan faktor-faktor produksi, yaitu sumber daya alam dan manusia. Maka industri kreatif lebih membutuhkan soft skill atau kualitas sumber daya manusia yang memiliki ide-ide inovatif, kreativitas, dan talenta. Tak heran bila industri kreatif umumnya digerakkan oleh individu atau sekelompok orang yang mempunyai ide-ide intelektual, bakat, kreativitas, berkreasi menghasilkan karya atau produk asli dan otentik yang sesuai dengan permintaan pasar. Persaingan di industri kreatif ini menjadi cukup ketat karena tingkat peminatan yang memang juga banyak. Masing-masing individu yang memutuskan bergerak di dalam industri kreatif secara tidak langsung dituntut untuk peka terhadap perubahan dan sigap dalam melihat perkembangan pasar. Maka secara garis besar kita bisa simpulkan bahwa industri kreatif adalah konsep bisnis inovatif yang mengedepankan ide, gagasan,
informasi, kreativitas sebagai faktor utama. Ya, kita akan bahas sedikit demi sedikit tentang jenis-jenis dari industri kreatif. Seseorang atau kelompok orang yang bisa menghasilkan sebuah karya. Artinya industri kreatif ini kita tidak membutuhkan begitu banyak modal. Kita tidak membutuhkan begitu banyak salary dan sebagainya, tetapi ini diproseskan untuk penciptaan. Jadi kita making only, not user only. Jadi kita yang membuat, bukan kita yang menggunakan. Itulah kreativitas. Dalam pengertian lainnya, industri kreatif adalah industri yang memanfaatkan kreativitas. Nah, ini memanfaatkan, kita perlu memanfaatkan kreativitas kita. Contohnya, misalnya kita lihat dari barang bekas. Barang bekas ini nyawanya ada 2 pilihan. Yang pertama dibuang, yang kedua didaur ulang. Jadi dimaksudkan dengan kreativitas ini bahwa si bahan bekas itu bagaimana caranya dia itu bisa menjadikan sebuah kemanfaatan. Kemudian keterampilan atau skill, life skill, keterampilan. Kita lihat lagi dari keterampilan, apa yang kita bisa tonjolkan sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu karya. Contoh, kalau kita kemampuannya misalnya di bidang otomotif, ya kita harus menciptakan sebuah otomotif. Kita kemampuannya di bidang gambar, ya kita harus menciptakan sesuatu hal yang di bidang gambar. Nah, serta bakat individu maupun kelompok. Contoh musik misalnya. Kelompok itu bisa disebut dengan konotasinya adalah musik. Ya. Musik, teater dan sebagainya. Kemudian menciptakan sebuah lapangan kerja dan mengeksploitasi dari daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Jadi artinya hobi itu sebenarnya bisa jadi uang. Suka dulu, kemudian duit mengikuti. Artinya setiap karya itu ketika dijiwai kita melakukannya, melaksanakan atau membuatnya, kita menggunakan hati. Intinya hati ini. Konsep dari hati, menggunakan hati atau menggunakan feel atau rasa ini, artinya gini. Kita berpikir tidak dulu ke finansial. Tetapi kita berpikir bagaimana menciptakan karya dahulu, karya yang sebaik-baiknya, baru pendapat saya finansial itu akan mengikuti. Kita kreat dulu, baru uang itu akan mengikuti. Finansial penting banget. Ya. Karena itu buat modal. Intinya buat modal diri kita, buat modal tenaga kita, itu finansial itu penting. Tetapi kalau dari segi kreativitas atau keterampilan, kita jangan mikirkan dulu itu. Jangan sampai kita low profile, kemudian high profit. Ya. Mana ada perusahaan yang mau menerima seorang karyawan yang dia itu profilnya gak bisa apa-apa, tapi gajinya minta gede. Artinya kita memikirkan dulu keseimbangan atau eksploitasi dari diri kita sendiri. Nah, ini di desain komunikasi visual ini kalian itu dilatih ya untuk membuat sebuah karya inovatif, inspiratif dan sebagainya. Kemudian kreativitas yang ada semestinya mampu membuka semakin banyak lapangan pekerjaan. Artinya gini, cabang-cabang ilmu yang berbasiskan dengan desain komunikasi visual, rekayasa perangkat lunak ataupun teknis, kita itu dituntut itu bukan masuk ke lapangan kerja. Artinya gini, kita dituntut bukan menjadi seorang karyawan, tetapi kita dituntut menjadi seorang entrepreneur. Itu tuntutan kita. Makanya ketika kalian keluar dari sekolah, kalian punya high skill, kalian punya tim yang bagus, kalian bisa membuat lapangan kerja. Artinya membuat kerja sendiri, itu kalian bisa. Dan itu yang kita harapkan. Ya. Oke. Di sini ada jenis-jenis industri kreatif. Di antaranya itu ada beberapa macam, sebenarnya banyak, tapi cuman yang kita bahas kita beberapa macam. Yang pertama dari musik, yang kedua film, ketiga fashion,
Ketiga arsitektur, ini arsitektur ya. Ini salah, tifo. Oke, kemudian ada seni pertunjukan, ada permainan interaktif, kemudian ada perangkat lunak, dan juga ada periklanan, fotografi, desain, dan sebagainya. Interior design. Wah, sebenarnya banyak jenis-jenis dari industri kreatif. Cuman yang kita akan bahas karena sulit untuk menyebutkannya satu-satu, maka kita akan bahas dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bahas 10 poin jenis-jenis industri kreatif ini. Musik, sudah bisa kamu pahami bahwa industri musik merupakan salah satu jenis dari industri kreatif. Kenapa? Musik merupakan sebuah bentuk pengekspresian diri melalui bunyi. Unsur yang paling mendasar dari musik adalah melodi, irama, dan harmoni. Sedangkan unsur pendukungnya itu adalah ide, sifat, dan warna-warni. Maka secara sederhana, musik merupakan sebuah proses penggabungan dari bermacam-macam kegiatan. Mulai dari komposisi musik, rekaman musik, promosi penerbitan, hingga pertunjukan musik. Bila dilihat dari pengertian industri kreatif, maka industri musik dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan pendidikan, kreasi, atau komposisi, rekaman, promosi, distribusi, penjualan, dan pertunjukan seni musik. Industri musik merupakan bisnis kreativitas. Memang benar, musik adalah bisnis kreativitas. Kenapa? Karena dari para musisi yang direkam, didistribusikan dan ditampilkan oleh perusahaan rekaman secara luas ke publik. Salah satu cara agar bertahan hidup dan tetap produktif dalam bermusik di masa maraknya teknologi digital saat ini, banyak para musisi yang membuat rekaman video dan audio di rumah, lalu membagikannya di platform media sosial. Itulah musik. Jadi pada dasarnya salah satu jenis industri yang sekarang bisnis yang cukup menggiurkan, tadi saya katakan itu adalah musik. Fitur-fitur musik sekarang itu sudah benar-benar menjadi trending topik dari sebuah industri, karena didukung dengan beberapa platform ya, platform seperti sosial media. Mungkin kalian butuh, kemudian alat-alatnya juga sekarang itu sudah dibantu dengan alat-alat yang serba mudah dan serba instan. Contoh, kita punya suara bagus nih, kalian mau cover musik atau mau nyanyi semacam kayak karaokean dan sebagainya, kita tinggal cari minus one-nya di YouTube, kemudian kalian nyanyiin, setelah dinyanyiin diupload di YouTube, dan alhasil ketika viewersnya banyak, ya itu akan jadi sebuah kontribusi besar untuk dunia musik. Kemudian dari hal konser ya, musik, ketika kita mempunyai sudah branding dalam sebuah grup band ataupun misalnya grup gamus atau grup rebana atau grup apapun itu yang berhubungan dengan musik, ya otomatis dalam budgetingnya juga, ketika kita mempunyai sebuah karya, maka uang itu akan mengikuti kita ya, uang itu akan mengikuti kita. Terlebih lagi sekarang didukung dengan platform, misalnya kita berpikir logika untuk menjadi seorang kontainer musik itu lebih fleksibel dan lebih banyak dilirik dan lebih banyak dibandingkan dengan film ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena pemikiran saya sendiri, musik itu adalah platform yang paling lama untuk trending topiknya. Kenapa? Karena musik itu nggak akan pernah bosan ya, nggak pernah akan bosan. Ketika kita ngupload di YouTube, yang nontonnya itu akan berkali-kali atau looping time ya. Tiap hari kalian dengar musik, itu akan looping time. Satu musik itu bisa didengar beberapa kali untuk satu orang, apalagi untuk jutaan orang, dan itu bisa menjadikan sebuah industri dan masuk kepada industri kreatif. Beda dengan film misalnya
Kenapa beda? Kalau film itu hanya satu kali kita nonton, ya udah rame, kebesokannya entah ditonton lagi entah enggak. Itulah film. Beda halnya dengan musik, jadi looping sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut lagi yang selanjutnya. Kemudian yang kedua itu ada film. Ya, itu sudah katakan. Apakah film dimasuk ke dalam industri kreatif? Oh iya, betul. Karena memiliki potensi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Film sebagai salah satu jenis industri kreatif yang saat ini tengah berkembang. Dari kacamata industri kreatif, dalam pembuatan film terdapat faktor pendukung seperti unsur budaya, fashion, dan tempat wisata di Indonesia yang digunakan sebagai latar dalam sebuah film. Proses kreatif pembuatan film dimulai dari ide awal, penulisan skenario, naskah, proses produksi, pemilihan pemain, dan kru yang bertugas sampai nanti strategi promosi dan pemasaran. Kalau musik tadi kita sebutkan bisa solo atau bisa duo atau bisa grup. Tapi kalau film yang jenisnya istilahnya film drama ataupun apa, bukan vlogging, itu bisa kita tidak bisa menggunakan satu orang saja. Kita bisa harus menggunakan sebuah tim. Meskipun itu juga bisa sebenarnya diakali dengan seorang, tapi repotnya luar biasa. Ya, tapi repotnya luar biasa. Jadi film adalah salah satu industri kreatif yang benar-benar mungkin nama industri kreatif yang paling kita dengar, yang paling kita banyak dengar itu adalah film. Ya, itu film. Selain dari film, banyak sebenarnya jenis-jenis konten video yang lainnya seperti tutorial dan sebagainya. Yang berhubungan dengan video sekarang itu yang lagi marak-maraknya. Karena platform-platform sosial media yang ada di dunia itu sekarang lebih cenderung penggunaannya itu lewat media, yaitu video. Dan sekarang kita lagi dimudahkan. Handphone sekarang sudah budgetnya atau istilahnya spesifikasinya sudah pada bagus-bagus, dari mulai kamera dan sebagainya. Nah makanya sekarang platform-platform bagi yang mengusahakan film itu peluangnya ya lumayan gede. Peluang untuk jenis industri kreatif. Ya. Dari film kita naik ke fashion. Nah ini fashion atau pakaian. Ya pakaian ini, fashion itu luas ya. Jadi bukan hanya pakaian wanita saja atau pakaian pria saja, tetapi fashion di sini berbagai macam fashion. Di antaranya kan misalnya sepatu, baju, t-shirt, dress dan sebagainya. Kenapa peluangnya ada di industri kreatif? Ya karena kita create, kita menciptakan. Ya. Catatannya itu kita bisa menjahit ataupun kita bisa melakukan hal-hal yang benar-benar sekarang lagi marak-maraknya di dunia industri. Ya, karena jenis industri kreatif yang akan tetap bertahan seiring dengan perkembangan zaman adalah fashion. Kenapa? Apapun yang terjadi, industri kreatif di bidang fashion itu akan terus berjalan selama orang itu menggunakan baju, masih menggunakan baju, kecuali diganti kayak zaman Flintstone, orang-orang itu sudah nggak pakai baju. Nah, baru sana berhentilah tukang fashion atau tukang baju. Ya, para desainer semestinya mampu untuk beradaptasi dan menciptakan tren fashion dengan kondisi yang ada di masyarakatnya di musim dingin, musim panas, musim halodo, musim hujan, bahkan saat pandemi sekalipun. Ya, itulah fashion. Jadi fashion itu never die, tidak pernah mati. Ya, tinggal kita permainan di interaktif atau kreativitas kita menggunakan si fashion tersebut. Oke, yang selanjutnya itu adalah arsitektur. Arsitektur adalah jenis kreatif yang terkait dengan desain dan perancangan konstruksi bangunan. Arsitektur
menjadi dua bagian, terbagi menjadi dua bagian, yaitu arsitektur makro dan arsitektur mikro. Arsitektur makro bisa dibilang merupakan sebuah desain dan konstruksi bangunan dalam skala besar, sedangkan mikro sebaliknya itu dalam skala kecil. Industri kreatif memiliki banyak manfaat selain bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Produk dan industri arsitektur juga bisa merupakan bangunan unik, megah, dan bernilai tinggi. Ya. Kita akan membahas kalau yang ini older ya, ini sama halnya ya dengan musik, film, fashion, arsitektur. Mungkin fotografi sekarang yang lagi banyak dicari peluangnya apa? Kita bisa foto prewedding, foto wedding, foto model, portofolio, foto produk dan sebagainya. Ya, kemudian desain juga ya. Desain kebutuhannya buat apa? Sekarang bukan hanya untuk buat media cetak saja, tetapi bisa untuk kebutuhan sosial media, trend branding sosial media dan sebagainya. Karena di zaman era 4.0 itu semua hal itu menggunakan sebuah teknologi, dan ini adalah kesempatan kita di dunia industri kreatif untuk mengembangkan itu. Film, termasuk film juga ya. Film, kenapa film termasuk dalam industri kreatif yang besar juga? Karena dia itu membutuhkan sebuah ide, kemudian artistik yang benar-benar bisa membawakan suasana si penonton. Ya, itu dari film. Bahkan sekarang ketika ada platform YouTube, film menjadi semakin lebih populer. Karena kalau dulu film itu hanya disuguhkan untuk kalian yang punya TV, membuatnya itu sulit, kalian harus casting dan sebagainya. Tetapi sekarang ketika ada platform YouTube, film apapun bisa masuk. Ya, bisa masuk. Kemudian arsitektur, udah jelas. Selama di dunia ini masih ada rumah, masih ada bangunan-bangunan, berarti bisnis arsitektur ini sangat sekali memukau. Ya. Sangat memukau sekali. Karena apa? Karena arsitektur itu didukung dengan konsep-konsep pembuatan rumah. Ya. Selainnya itu ada seni pertunjukan, permainan interaktif atau games. Jadi kalian bisa membuat games dengan bekerja sama dengan anak-anak kita juga, yaitu rekayasa perangkat lunak, ya, brand branding dan sebagainya. Periklanan, udah jelas kita masuknya ke film, ke desain publikasi dan desain grafis. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh-contoh dari produk kreatif. Industri kreatif adalah bidang usaha yang menghasilkan sebuah karya namun memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan mengasah kreativitas dari para pelaku bisnisnya. Begitu juga dengan kamu, pahami dari beberapa keterangan di atas. Nah, untuk memperjelas berikut adalah beberapa contoh industri kreatif yang bisa kamu temukan dalam kehidupan berbisnis. Produksi kain batik contohnya. Kalau di Bandung itu kebanyakan produksi kaos, gamis dan sebagainya. Kemudian proses pembuatan film dari mulai praproduksi, produksi sampai post produksi. Kemudian pergelaran wayang atau seni tari, udah jelas ini berhubungannya dengan jasa ya. Kemudian percetakan buku itu udah jelas juga berhubungannya juga dengan jasa editing, jasa cetak dan sebagainya. Fashion show itu fashion juga sama, dan konten kreator. Nah, ini yang sering sekarang dibanyak itu adalah konten kreator. Kenapa? Ya, karena platform itu kita balik lagi karena kita sudah mempunyai platform. Ibaratnya kita itu sudah mempunyai TV sendiri. Kalau kita sudah punya TV sendiri, ya kalian tinggal mengisi apa acara yang ada di TV kalian dan bisa ditonton oleh orang banyak. Oke, mungkin itu dulu pembahasan dari memilih segi kreativitas. Silakan kalian seperti biasa rangkum. Catatannya silakan kalian rangkum. Kemudian kalian bagi yang belum subrek dulu, bagi yang belum, bagi yang sudah, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jangan lupa nanti rangkumannya kalian silakan kirim ke kolom komentar. Oke, mungkin
kita cukupkan saja untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.